Kita bawa ke Manggadu, kita main ke Asagi nih atmosfernya. Suasananya mencekam. Orang-orang yang nonton ini terpaku lihat kita. Ini aneh sih, saya katakan aneh. Oh, kenapa merinding? Nah aneh ini, gini. Aneh ini suasananya mencekam dan kita merasa berat. Badan kita berat, Kaku lah ya. kaku, berat, kayak ada yang ngakon gitu ya. Emang kita garejed lah kalau bahasa Sundanya. Berat kita main. Ya, kaku. Kita lihat audiens, mereka cuman lihat melongo gini aja. Yang paling serem ada nenek-nenek satu di depan kita sambil ngerokok gini nonton. Ngelihatnya ini seakan kita nggak diterima. Ada apa ini? Ada yang salah dengan kita. Ya, istri saya itu kan asli orang Ciamis nih. Saya tuh main ke sawah nih ceritanya. Padahal niat saya memang hobi saya itu selain hobi di hewan, hobi di alam juga kan. Ngurek Enggak, ya bisa lah salah satu lah gitu. Ngurek mancing hobi lah gitu. Cuma memang saya lebih hobi ke hewan, lebih hobi ke alam gitu. Di sana itu masih mistiknya masih kental. Kadang saya ulah kaditu sana, bisa disasabkeun. Tapi kan kalau niatnya kita bukan nantang ya, niat kita kan hanya ingin menikmati alam gitu kan. Di situ kan ada batu besar, terus sungai. Kita kan, aduh enak, alhamdulillah sampai sekarang kan sayanya masih ada di sini gitu. Tapi kan niat kita bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Alam pun akan sayang ke kita kalau kita sayang ke alam. Iya betul. Dan kita pun ke sana tidak merusak. Tidak untuk merusak alam, gitu seperti itu. Menikmati aja. Masih SMA. Karena saya hobi hewan kan. Ikutlah hunting ke daerah Sumedang. Karena hunting itu kita hunting hewan itu memang niat utamanya untuk dipelihara, tapi untuk diteliti juga dan untuk biar di alam ada tetap lestari dan kita bisa pelihara juga. Nah suatu saat kita hunting nih, pengalaman yang secara logikanya ada lubang kan dikira itu lubang musang, ketika di ini ternyata king cobra. Ada itu pengalaman. Terus yang kedua ada yang nembak nih. Ada kan kalong kelelawar tuh, yang kelelawar yang gede itu kan, kelelawar yang gede. Kalau kelelawar mah kecil. Nah, ditembak tuh, jas, kena lah jatuh. Nah pas jatuh tuh dicari kan, kenapa nggak ada gitu, si kelelawarnya itu, si kalongnya itu. Titik jatuhnya tahu kan? Tahu, kita cari kesana. Siang malam. Siang gitu kan. Oh, siang di daerah, boleh sebutin? Boleh. Daerah Sumedang. Oke. Ceder ditembak ceritanya. Jatuh lah, kita kejar kan, jas, nggak ada. Padahal siang, nggak ada sih. Tapi dari balik pohon keluar nenek-nenek sambil pegang dada gitu. Kita belum ngeh nih jalan. Mereka mana mak? Mereka dia. Dikira kan kita ada yang ngambil kayu bakar lah atau apalah gitu kan. Nah belum ngeh nih. Oh ya tuh mangga mak, hati-hati katanya. Nah pas kita jalan beberapa langkah baru ngeh, merinding deh. Kelak. Kira aku di tengah leuweung aya. Ini gitu kan. Dan itu langsunglah kabur gitu semua. Mereka mana mak? Mereka paling dia. Kondisi dia sambil pegang gitu nutupin ini gitu kan. Kita masih hunting aja cari fokus yang tadi tembak gitu kan. Kok nggak ada gitu kan. Ngeh kan itu. Kenapa tak? Sini nanti tuh hilang gitu. Langsung kita pada lari. Nah, kita ambil poinnya. Berarti memang pada saat itu kita kan ngerusak nih. Pasti ada aja gangguannya. Kalau misalkan kita niatnya memang hanya untuk menikmati, pasti aman. Banyak kan beberapa pecinta alam yang ke gunung mana yang mitosnya memang entah. Kalau niatnya baik, niatnya hanya untuk mencintai dan melestarikan alam, pasti insya Allah aman. Jadi pembelajaran untuk saya sendiri. Iya, untuk saya sendiri gitu. Tong sembarangan gitu. Kita mau main tuh niatnya apa dulu gitu kan. Assalamualaikum. Nah ini kebetulan teman kita juga nih. Ini salah satu personil Sud Japa juga nih. Calik Ki. Ini Akang udah cerita apa? Udah banyak saya udah cerita banyak. Kalau masalah yang di panggung yang itu yang kalau lagi di panggung. Ini kalau kita lagi manggung di daerah ya. Waktu itu adalah di daerah Kuningan, nggak akan disebutin di mana-mananya.
Hai, halo Kuningan. Kebetulan beliau besar di Kuningan. Oh. Nah, pas waktu di panggung, biasa kan kalau misalkan denger musik pasti kan orang goyang ya, minimal kepala gini-gini. Ini dari pagi sampai siang nggak ada sedikit pun orang gini-gini. Ah, dengerin musik teh. Kita sempat beranggapan kayak gitu. Cuman nah kebetulan si MC-nya itu ya bisa dibilang bisa juga lah. Oh, lihat tahu dia, lah ya tahu. kondisinya. Nah kebetulan waktu itu cuman saya yang rasain, Kang, kenapa ini teh asa tiiseun? Nah itu tiiseun sepi. Oh berarti kamu ngerasa, iya ngerasa Kang. Ya udah yuk kita ke atas sambil istirahat. Nah pas istirahat, tuh lihat ke langit, tiba-tiba mendung kan. Nah dah cenah ngerokok. Rokoknya naon? Samsu. Nah, ditaburin apalah semacam buhur kayak gitu. Wangi ya? Pewangi lah. Nah, pewangi. Emang bikin enak gitu. Nah, setelah ngerokok itu si Akang sama saya lihat, Kang, nah ini jadi ketinggali. Kenapa ini jadi kelihatan? Ya udah, cari sok langsung sapu-sapu aja di panggung, sapu-sapu saya di panggung. Sapu-sapu di panggung. Wah, itu bangbung hidung lah. Serangga gitu kayak serangga apa ya disebutnya yang lege. Ya, itu kayak tongeret lah, kayak tongeret. tongeret yang kayak gitu. Warna hitam cuma disapuin. Tapi kan teman-teman gak ada yang lihat, cuma saya sama si Akang yang lihat kebetulan. Nah, pas setelah itu diberesin semua udah bersih nih. Prung manggung deui. Baru satu lagu udah dapat tawaran berapa juta? 2 juta. Satu lagu. Sebentar, yang jadi pertanyaan saya sebelumnya yang dilihat itu teh kan orang manggung. Tuh. Ya kan kalau manggung mah yang namanya ada vibe-nya lah gitu ya. Orang teh ada interaksi walaupun jauh lah kok. Terus saya sebagai misalkan saya lagi di panggung pas dilihat itu yang diam semua. Nah, yang dilihat dari orang itu sebelum tadi dibersihin yang dilihat apa kan ada yang ngejelasin? Ya, nggak tahu, nggak nanya ya. Cuman kayaknya kayak ketutupan apa gitu, kayak nggak ada. Itu kayak nggak perform gitu, kayak kayak lagi di kayak setel musik aja, kayak setel musik di MP3 biasa. Padahal kita lagi Kayak ada perform, orang gitu. lagu udah habis, lagu diputar lagi, lagu ini, tetap meskipun ada tamu undangan yang baru datang juga nggak gini, nggak ada respon kayak gimana. Nah setelah sapu-sapu kayak gitu, nah Bismillahirrahmanirrahim, amit punten, udah beres. Nah baru satu lagu 2 juta tuh dapat saweran. Langsung Coba kalau dari tadi pagi mungkin udah berapa puluh juta ini. bentar, maaf, kan ada vokalis nih. Ya. Vokalis ada interaksi nggak? Ada. Nggak ada respon dari Nggak ada respon sama sekali. audiensnya nggak ada respon. Sama sekali nggak ada. Kan gini misalkan lagu tertentu nih Ya. dinyanyi nih, biasanya kan ayo dong gitu kan. Nah. Oh, Nggak ada respon. Nah, usut punya usut setelah kejadian itu, nah barulah ternyata ada yang sirik sama kita, sama padahal dia juga punya grup seni. Alasannya kenapa sih mesti yang di Dari Bandung luar. yang diundang, kenapa nggak dari sini? Kan dari sini juga ada. Tapi setelah dijelaskan, kita kan ini berteman. Ini keluarga pengantinnya kan teman kita, ya kita kesini sebagai teman untuk menghibur acara pernikahan mereka, memeriahkan, menyumbang. Tapi kenapa responnya seperti ini? Gitu. Padahal kan kalau misalkan dari pagi kita udah dibikin rame, mungkin beliaunya juga kebagian kan? Karena ya kalau dari kita mah kan kalau ada saweran otomatis kan berbagi semua, semua yang terlibat di situ bagi-bagi. Nah akhirnya ya mereka pun mengakui dan minta maaf setelah dikasih bagian coba muti tadi. Saya Om Ikun sebenarnya, tapi lebih tenar dipanggil John Wick. Oh ini ya dari sini ya kelihatan. Iya, gitulah. Ini tuh tentang apa?
Bebas. ya. Iya. Tapi kalau nyarungsum, tahu nyarungsum. Ini apa menyambung nih. Saya juga mau perlu pengembangan dari sebuah misteri di panggung ya. Iya. Karena kita kebetulan semua seniman nih. Tadi benar yang dikatain sama dia, banyak keanehan. Salah satunya juga ini perlu diketahui bahwa dalam pepanggungan, dalam Seni lah. masamuan kalau bahasa Sundanya, di mana kita itu membuat suatu pagelaran di suatu daerah, katakanlah daerah yang emang atmosfernya itu masih lestari, kental sama adat dan budaya, sama tradisi, atau apa ya disebutnya tali paranti kalau bahasa Sundanya. Kalau kita emang kebanyakan manggungnya secara komersil di gedung-gedung itu emang sudah nggak ada tali parantinya. Itu lebih ke komersil, gimana kita menyajikan sajian musik yang bagus dan kita dibayar. Tapi kalau beda ceritanya kalau kita manggung di daerah nih. Benar kata siapa namanya? Asep. Asep Semi belum full. Banyak mistis-mistis yang terasa oleh para pelaku seni ya. Dulu secara mindset orang seniman memang tidak tertekan oleh orientasi uang, lebih ke pancen yang tadi kata siapa ada namanya Beben ya, oleh pancen dimana kita ngarumat atau melestarikan seni budaya. Betul. Lebih ke mistik dan magic juga nih, karena ini bersinggungan dengan tradisi turun temurun. Bahkan di suatu daerah ini banyak tradisi yang berbeda. Betul. Saya ambil contoh waktu kita manggung di Mergo. Mergo ini satu daerah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, banyak ke sana nih. Tapi udah masuk Jawa Tengah nih, udah ngeliatin Tugu Pujang. Tapi di sana ternyata lebih kental adat Sundanya. Padahal Jawa loh. Banjar itu Banjar Jawa Barat, tapi udah banyak Jawanya. Tapi Mergo ngomong aja udah Sunda halus. Kayak kita gitu. Kalau kita datang ke Mergo itu udah Jawa ya. Ternyata di sana sangat Sunda halus. Terus kalau gitu respect juga sama seni tradisi. Kan aneh ya orang Jawa respect sama seni Sunda yang buhun gitu. Kita dipanggil lah ke sana satu ketika. Manggung lah kita siang malam. Oke, siang kita entertain lah. Karena semua siang ya entertain aja, Ya, main ya. Tapi ketika malam itu berbeda. Rasalah gitu ada unsur magisnya ya, hawa-hawanya beda lah ketika malam. Ketika kita pepanggungan, suatu daerah itu merujuk ada syarat-syarat tertentu dalam berpanggung di kesenian. Nah di Mergo ini kita nggak tahu karena dulu itu pertama kita manggung di sana. Nggak tahu itu ada syarat apa aja yang harus kita sebelum memanggungan. Yang saya tahu selalu saya hamba beliau karena dia sebagai leader ya di grup, sebagai vokal dulu. Ngarekes dulu karena kita pepanggungan di luar daerah. Artinya kita harus ampun paralun amit dulu ke apapun makhluk yang terlihat dan tidak terlihat. Karena bentuk dari lelembutan itu sangat sensitif. Lelembutan itu apa? Itu bisa kita bahas di segmen yang akan datang. Nah, kita manggung tuh mulai Badaisa ya. Badaisa kita manggung aja. Biasanya kita kan kalau di Bandung Kembang Gadung dulu lah. Lagu-lagu tertentu yang ritual gitu. Nah, itu di Bandung ternyata ya. Kita mainkan di sana karena kita juga nggak tahu, kita observasi harus lagu apa dulu, ternyata kita sembrono juga tuh di sana dulu waktu. Kita bawa Kembang Gadung, kita main kok asa gini atmosfernya. Suasananya mencekam. Orang-orang yang nonton ini terpaku lihat kita. Ini aneh sih, saya katakan aneh. Kenapa merinding? Nah aneh ini, gini. Aneh ini suasananya mencekam dan kita merasa berat. Badan kita berat, Kaku lah ya. kaku, berat, kayak ada yang ngakor gitu ya. Emang kita garejed lah kalau bahasa Sundanya. Berat kita main. Kaku. Kita lihat audiens, mereka cuman lihat melongo gini aja. Yang paling serem ada nenek-nenek satu di depan kita sambil ngerokok gini nonton. Ngelihatnya ini seakan kita nggak diterima. Ada apa ini? Ada yang salah dengan kita. Kita ini belum Badaisa, Bada Maghrib dulu. Kita cek sound langsung ini buka sama Kembang Gadung. Beberapa lagu dari situ kita mulai sebelum break di Isa ya.
aneh nih pada maghrib sampai mau isya tuh kita manggung aneh berat, terasa berat. Ketika isya istirahat kan break. Nah kita kan ada yang ke air segala macam. Memang kita Prepare lah ya. kita ngobrol nih sama tim. Ada apa nih? Kok ada keanehan? Dan di situ juga saya kan main sitar, main kecapi, putus senarnya 2 senar dan tangan saya teh berdarah. Melalendung lah kalau bahasa Inggrisnya. Melepung. Duh, ada apa nih? Ada something wrong. Saya yang paling merasakan itu. Karena saya emang kok ini senar pegat. Ini ada yang salah, saya kira. Nah tiba-tiba satu personel turunlah ke air. Nah ketemulah nenek-nenek yang tadi ngerokok, yang ngerasain ini. Kalau mau panggungan di sini, bawakan lagu utama. Lagu utama ternyata dari satu daerah itu ada lagu yang harus jangan dilewatkan dan harus dipakai di awal mula manggung. Apa nih? Namanya gudril. Gudril ini suatu gending di Karawitan Sunda. Satu gending aja, ternyata saya juga baru tahu ini disakralkan di daerah sana. Dapat informasi itu, kita break, kita naik lagi ke atas, dapatlah informasi gudril dulu, kita main gudril, gending dulu gudril sampai kita itu udah kerasa beda, udah mulai ringan lah kita. Dan situ gudril kita udah mulai enak lah manggung, udah sukses lah manggung, dapat cakaran banyak segala macam. Kayak gitu ceritanya. Tapi sempat tadi ada si senar putus itu pas waktu sebelum perform. Sebelum perform. Itu pas pada maghrib. Pada maghrib itu, pada isya udah pasang senar lagi, saya udah. Nah di situ udah mulai enak. Nah di situ saya kutip bahwa dalam berpepanggungan di suatu daerah jauh dari sekarang kan udah modern ya, mindset orang udah berubah. Dulu di main tradisi itu identik dengan kemistikan. Salah satunya dari tadi bahwa saya juga sempat bertanya observasi sama guru-guru kita waktu sekolah. Kebetulan kita sekolah di STM ya. Di sekolah sendiri kita. Kenapa nih? Ada apa dengan hubungan majis antara Karawitan Sunda dengan kemajisannya? Dengan budayanya. Gitu. Secara literatur kan memang alat musik tradisi dibikin itu tidak sembarang ternyata. Dan di situ ada yang disebut kata Sundanya itu auhan. Auhan itu saya bilang itu energi mungkin ya, dari sebuah, kalau kata Maksim apa hodap secara apa ya, karena ini bikin ke sembarang. Kalau Akang pernah ngobrol tentang pembikinan wayang golek, itu bikinnya ini, apa yang bikin wayang? Wayang Aril. Itu gak sembarang ternyata. Saya ngobrol dengan pembikin wayang di Purwakarta, bikin ngeraut wayang yang bereman tuh kayak Patuan Negara, Rahwana, ternyata ada wetonnya, ada harinya, dan itu ada puasanya. Kan itu kan suatu tarikat yang membuat suatu benda terisi oleh sebuah cara dan apa ya? Saya bilang istilah, itu. Kalau boleh saya ini ngebantu, mungkin kita ngehidupin benda yang mati ya. Kayak gitu, kurang lebih. Untuk kalian yang mempunyai pengalaman mistis, kami tunggu cerita kalian di tempat Tentang Horor. Hubungi kami di Instagram @tiktok_id.